telegraf juga. Mereka butuh internet lagi. Sampai sekarang internet tidak ada. Tiba-tiba pagi ini saya melihat, oh Israel ini di mana? Sudah didapat rumah sakit Asy-Syifa, dan rumah sakit yang sudah mulai menghancur. Rumah sakit Indonesia yang coba lihat berita sudah dihancur. Dan apakah ada negara-negara Islam sudah bergerak bikin sesuatu? Apakah kirim donasi atau uang itu cukup? Tidak. Kita kaum muslimin berapa juta? 2 miliar atau 2,5 miliar. Benar? Coba cek di internet. Berapa seluruh kaum muslimin? 2,5 miliar. Berapa negara Islam? 60 negara. Berapa negara Arab? 22 negara. Coba hitung sekarang. Berapa orang Yahudi di dunia, bukan di Palestina? Berapa juta? 15. Berapa orang Yahudi yang ada di Palestina? 7 juta. Coba mengenai musibah. Orang Bandung sendiri lebih berapa orang Bandung? 6. Sebentar lagi bisa seperti Zul Israel ya. Zul Israel berapa? 7 juta. Yani musibah besar saudara. Kita ini lemah, tidak bisa membela agama Allah di sana. Padahal ini saudara kalian di Palestina, para mujahidin yang sedang dihancurkan namanya di media sosial. 35 hari mereka sukses tahan, masih sabar, masih melawan Zul Israel. Zul Israel sendiri sudah dapat bantuan senjata dan roket dan lain-lain dari banyak negara. British, orang Inggris, Jepang, Prancis, apalagi Amerika. Ini semuanya ini negara-negara sekarang, Jepang dan Prancis dan Amerika dan Jerman, ini semuanya sudah kirim senjata dan roket dan modal ke Israel. Tapi kaum muslimin negara Islam, ada yang sudah kirim atau bantu para mujahidin? Ada? Kapan? Tidak ada. Tidak ada saudara bantuan senjata dan bom dan ini masuk ke Palestina. Jadi saudara kalian di sana berjuang dengan iman, dengan aqidah, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil kalah ini. Mereka insyaallah agama Allah yang akan menang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin uji kita dulu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Muhammad, "Walau syaa Allah lantasara minhum." Gampang bagi Allah mengalahkan Zul Israel dan hancuri mereka. Tapi kenapa Allah tidak langsung hancuri mereka? Allah melanjut ayat berikut, "Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd." Allah ingin uji kalian dulu. Liyamizal khabitha min at-tayyib. Allah ingin tahu siapa orang khabith, orang munafik, orang rugi, ragu terhadap janjian Allah bahwa Islam akan menang, dan orang mukmin yang percaya janjian Allah Subhanahu wa taala. Masih saudara kita berjuang dengan iman. Iman umat Islam masih tidak cukup untuk Allah Subhanahu wa taala penuhi kita. Orang Gaza sudah menang. Kalau kita mau hitung apakah mereka sudah menang? Sudah menang. Tapi Palestina bisa merdeka, kita orang Palestina tidak mungkin mewakili umat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tetapi apakah kita sudah menang? Naam. Gimana? Allah Subhanahu wa taala sudah sebut di surat Ali Imran 5 syarat atau 5 hal arti menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yumahhisallahu alladhina amanu", menguji orang iman. Mereka masih sabar atau tidak? Sudah sukses. Wa yamhaqal kafirin, Allah ingin menghancuri orang kafir. Coba sekarang Zul Israel mereka malu.
Mereka dianggap tentara yang paling kuat di Timur Tengah, nomor 1 dan nomor 4 di dunia. Tapi ini para mujahidin yang tidak terlalu kuat, yang tidak punya alat perang sekuat mereka, mereka sudah tidak sabar. Mereka sudah minta bantuan dari Amerika dan British dan lain-lain. Mereka para mujahidin di sana sudah sukses menghancurkan gambaran ini supaya kaum muslimin merasa bahwa Zulkifli Isri ini lemah. Kekuatan mereka hanya dari kita kaum muslimin, dari kelemahan kita kaum muslimin. Ayat yang berikut, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin pilih dari kita syuhada, syahid-syahid. Jadi ini menang. Wa yudkhilukumul jannah. Allah ingin buka jalur untuk kita masuk surga. Maka banyak insyaallah semakin orang Gaza tahan dan sabar, mereka masuk surga insyaallah ta'ala. Semakin mereka takut, hadis Bukhari, Allah akan membakari dosa-dosa mereka. Saya merasa dan semoga saya tidak berbagi, mungkin orang Gaza semuanya langsung masuk surga insyaallah tanpa hisab. Bagaimana? Kan satu orang syahid bisa syafaat untuk 70 orang dari keluarganya atau sahabatnya. Dengan setiap rumah di Palestina minimum ya ada satu orang syahid. Bahkan mungkin seluruh keluarga sudah jadi syahid. Dan satu orang hafiz Quran. Anggap tidak ada syahid, padahal ini mustahil. Semakin mereka takut, semakin Allah menghapusi, membakar dosa mereka. Saya merasa habis Quran ini mereka kayak baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Karena saudaraku di sana keadaan kondisi sangat bahaya. Mereka tahan dan sabar, bukan artinya tidak takut, tapi mereka tahan. Saya kasih kalian supaya dapat gambaran sedikit. Pernah saya di Lombok. Satu hari saya isi ceramah. Waktu itu bahasa saya tidak selancar sekarang. Kayak ini yang sudah ada gempa di Lombok waktu itu, di Lombok Utara. Gempa kecil. Lalu pas saya berbicara, dan ini direkam ada di YouTube ya, qadarullah. Bisa cek nanti. Tiba-tiba di depan saya jamaah masjid ya ribut ya, bergerak suara mereka tinggi yang kabur, muka mereka kuning. Saya tidak tahu apa ini terjadi, saya heran apa ini. Mereka bilang gempa, saya tidak tahu apa artinya gempa ya. Ya karena itu pakai bahasa Arab. Terus yang tinggal di masjid sedikit, beberapa orang yang tahan.